Halo Travel Lovers, kembali lagi bersama aku, Teuku Dodi Alfaid dan aku Irhamdi Malika dalam podcast Bicara Pesona Barat Selatan. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas seputar wisata yang ada di Kabupaten Aceh Singkil beserta fakta-fakta menarik tentang kabupaten ini. Nah, betul sekali Kak, dan tentunya hari ini kita juga bakal mengulik spot-spot ataupun destinasi favorit nih buat kamu semua yang ingin ke Aceh Singkil. Kita bakal mengulik seharian penuh bareng narasumber yang luar biasa yang juga sudah hadir di hadapan kita. Nah, benar banget nih Travel Lovers, hari ini kita kedatangan dua narasumber dari Kabupaten Aceh Singkil. Yang pertama kita perkenalin dulu nih, ada Bapak Musni yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil. Selamat siang Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sebelahnya juga ada narasumber kita satu lagi, yaitu Bang Aus Karni. Halo, selamat siang Bang Aus. Selamat siang. Nah, beliau merupakan salah satu pelaku wisata yang ada di Kabupaten Aceh Singkil nih, Bang Dodi. Nah, betul sekali Kak. Dan tentunya dalam memulai podcast kita pada hari ini, kita akan mengulik beberapa hal menarik dari dua narasumber hebat kita yang sudah hadir bersama kita hari ini. Mungkin kita bisa mengawalinya dengan pertanyaan pertama, Ika ya. Jadi yang seperti yang kita ketahui juga nih, Pak Kadis, Aceh Singkil ini tergolong sebagai daerah ataupun kabupaten yang memang lokasinya paling ujung nih Pak, dari Provinsi Aceh gitu. Nah, menurut pandangan Pak Kadis, kira-kira apakah ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Aceh Singkil gitu Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media dari provinsi yang telah berkesempatan untuk mengundang kami untuk melaksanakan komunikasi terkait seputaran pariwisata Aceh Singkil. Ya. Kalau kita lihat dari peta wilayah Aceh, Singkil ini memang daerah terjauh dari Provinsi Aceh. Iya. Nah, menjadi tantangan yang sangat berarti buat pemerintah Aceh dalam rangka untuk melihat Singkil ini seperti apa. Betul. Karena selama ini kita tahu di Provinsi Aceh, Singkil ini daerah termiskin di Aceh. Okay. Artinya apa? Karena jauhnya akses, Pak, ya? Betul. Nah sehingga membuat Singkil ini mungkin dilihat ya, kalau saya katakan Singkil ini seperti anak kandung yang kurang diperhatikan. Nah sehingga butuh upaya yang harus ekstra untuk melihat lebih dekat Aceh Singkil ini. Nah ini saya kira upaya untuk mendekatkan kita jarak Aceh Singkil dengan Provinsi Aceh. Tentunya seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, jadi penting banget ya Travel Lovers, komunikasi seperti ini kita bangun supaya juga Travel Lovers tahu gimana sih sebenarnya Aceh Singkil itu. Nah, tapi itu kita berbicara dari perspektif orang luar nih. Nah, kalau Bang Aus dari perspektifnya masyarakat Singkil sendiri, gimana sih mereka melihat pariwisata yang ada di Singkil dan kira-kira mereka welcome nggak sama turis asing yang bermain di sini? Ya, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita lihat dari sisi masyarakat Aceh Singkil sendiri, kami sangat mendukung untuk pariwisata Pulau Banyak ini. Setiap pendatang, setiap siapapun yang datang kemari, silakan. Masalah budaya, masalah mungkin dari banyak pilihan di sini, ada makanan juga, ada budaya. Habis itu punya destinasi wisata yang banyak di Pulau Banyak terutama. Setiap orang boleh datang kemari. Kalau untuk masyarakat sendiri sangat welcome. Wah, luar biasa Ika ya. Jadi memang masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil ini sangat welcome dengan berbagai wisatawan yang hadir, apalagi wisatawan asing gitu Bang ya. Nah betul sekali. Jadi memang tadi kita sudah mendengar bahwa masyarakatnya juga support akan potensi wisatanya nih Bang. Betul. Nah tetapi sebenarnya ada nggak sih Bang ataupun rekomendasi wisata yang tergolong sangat favorit gitu di Kabupaten Aceh Singkil? Mungkin dari Abang atau dari Pak Kadis ingin memberikan beberapa rekomendasi unik gitu Bang ya? Baik, Pak Kadis dulu. Boleh. Baik, kalau kita bicara Aceh Singkil, Betul. kita juga teringat dengan indahnya Pulau Banyak.
Betul, Pak. Nah, lihat dari sisi struktur wilayah Aceh Singkil. Aceh Singkil itu daerah hulunya itu daerah pegunungan, kemudian agak dekat ke Singkilnya ada rawa, bahkan sampai ke pantainya, dan di ujungnya lagi jauh dari pantai ada pulau. Ada pulau. Nah, jadi unik Singkil ini, unik dan destinasi wisatanya banyak. Ada danau. Nah, kita tahu ada Danau Paris, ada Danau Mungara, ada Danau Anak Laut kalau di sini. Nah, kemudian ada wisata rawa, light trip, ya mungkin kemarin sudah sempat berkunjung juga, Pak. Itu juga luar biasa. Betul. Amazonnya. Iya. Aceh mungkin Indonesia ya. Betul, Pak. Nah, kemudian pulau banyak. Nah, tidak kalah menarik. Ini tempat kita ini namanya Pantai Cemara Indah. Berada di Kecamatan Singkil Utara. Nah, ini tiap hari orang ya berdatangan kemari, kita lihat pantainya indah, adem kemari. Nah, kita ini duduk di pinggir pantai ini, bisa dilihat ke arah pantai. Jadi kalau datang itu ada rasa nyaman, gitu, tenang. Jadi kalau orang mau kemari itu ya kira-kira menjadi pilihan lah. Nah, jadi mungkin dari beberapa yang ada ini ya termasuk ya Pulau Banyak memang favoritnya. Betul. Nah, Pulau Banyak ini yang paling terkenal, tidak saja regional, internasional. Betul, Pak. Banyak para pelancong asing yang datang. Nah, 2 hari yang lalu kapal pesiar datang tuh ke Pulau Banyak. Sebanyak 147 wisatawan dari berbagai negara. Nah, namun memang mereka tidak bisa nyandar karena memang kita fasilitas yang belum memadai, nah sehingga hanya turunkan jangkar aja di tengah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang unik itu ya banyak di Singkil. Ada light trip, ada Pulau Banyak, ada berbagai macam wisata. Perairan juga ada. Singkil ini sungai terbesar di Aceh. Itu Sungai Singkil. Nah, dari hulunya itu Gayo Lues, Kota Cane, terus Subulu Salam, masuk ke Singkil ini. Nah, di dekat kualanya ada menarik lagi. Tadi ada ditanya buaya. Iya, betul. Ya, gimana tuh Pak, buaya Singkil? Nah, di Singkil ini memang populasi buaya itu sangat banyak. Bahkan ada yang sampai 12 meter. Luar biasa. Jadi pernah itu ditangkap dulu di sini. Nah, ini juga menjadi destinasi wisata yang menarik ya. Tapi memang perlu dikelola dengan baik. Tapi sebenarnya unik ya Pak berbicara tentang buaya ini. Nah, buaya itu kan sebenarnya salah satu hewan buas ya, bisa kita kategorikan sebagai salah satu hewan buas gitu. Nah, tapi kira-kira masyarakat di Singkil kan sudah terbiasa melihat buaya sebenarnya. Jadi sebenarnya pandangan masyarakat Singkil terhadap buaya ini tuh bagaimana Pak? Ya, memang yang lebih kalau kita melihat masyarakat di Singkil ini kan ada masyarakat khusus namanya yang kehidupannya itu mencari kerang sungai, lokan namanya. Mereka ini ya mencari lokan itu di seputaran Sungai Singkil ini yang dekat-dekat dengan buaya. Nah, namun memang masyarakat sudah terbiasa, tetapi aman dan menjaga waktu. Nah, memang namanya kita mencari nafkah, ini kan rezeki dari Allah. Jadi ada batasan-batasan waktu yang tidak boleh kita langgar. Ya misalnya mau maghrib itu kita harus pulang lah. Nah, jangan kita masih karena lokannya banyak, kita bernafsu untuk mengambilnya. Nah, di situ buaya mulai ini. Karena kan masa-masanya itu kan. Betul. Nah, jadi ya itu tadi karena masyarakat sudah terbiasa dan menjaga waktu. Nah, alhamdulillah ya biasa sajalah. Nah, walaupun memang ada sesekali juga insiden. Ada yang dimakan buaya. Tapi itu tadi. Tapi itu sangat jarang terjadi. Jarang terjadi. Nah, bahkan buaya itu sekarang udah merayap sampai ke daerah perkampungan. Nah, tetap masih bisa menjaga. Masih. Jadi unik sekali sebenarnya Singkil ini, ada banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, tadi kita udah bisa berbicara mengenai wisata, Pak. Nah, kalau kuliner ataupun budaya yang ada di sini tuh gimana, Bang Aus? Kalau kuliner di Singkil ini cukup variasi ya Pak ya. Banyak. Salah satu mungkin dari beberapa kecamatan, ada dari Gosong, dari Singkil sendiri, dari Rimo, banyak. Salah satu yang mungkin yang populer di sini kalau di Singkil seperti panggang pacak kalau untuk makanannya. Panggang pacak. Panggang pacak, ikan bakar itu dengan bumbu khusus khas dari Singkil itu.
Habis itu ada panggang geleng. Hmm. Ikan itu dikeluarkan isinya dicampur pakai kelapa kemudian digoreng lagi. Oke. Unik-unik Pak ya. Unik. Jarang kita dengar di Ya. Provinsi Aceh. Jadi seharusnya masakan singkel ini juga sudah mulai harus kita promosikan nih Pak, supaya travel lovers juga yang pengen ke sini bisa cobain makanan khas dari Aceh Singkil. Wah, Sate luar lokan. biasa. Sate lokan juga. Oh iya, itu yang baru saja Yang dibilang tadi. kan, yang diambil Masyarakatnya liter ini, mencari itu Iya. ya. lokan, Betul, betul, betul. bahkan ada lokan itu dijadikan, dikeringkan, digoreng, Iya. jadi Oh, lokan oke. crispy. Lokan Crispy, Nah. kayak keripik jadinya Pak ya? Iya, dan itu Oh. sudah diproduksi. Oke. Ada oke. di, Udah semacam jadi di home sini? industri ya. iya. Jadi oleh-oleh Dan itu juga. memang, Oleh-oleh juga. memang itu juga salah satu produk yang andal di Singkil ini. Betul, Sudah betul. diproduksi itu. Hmm. Jadi soalan-soalan di Singkil ini sudah ada itu. Oh wow, Ya, luar baru. Ini biasa. perlu Pak, ya. nanti harusnya kita berikan nih sama teman-teman. Iya. Setelah ini ya. Ya, bisa mungkin selesai nih ya. itu Ya, sebagai betul. oleh-oleh. Keripik Logan logan crispy itu. namanya. Logan crispy. Wow, luar biasa. Jadi memang banyak keunikan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini, Kak ya. Kita tadi sudah mendengar kulinernya, bahkan keunikan yang soal buaya tadi nih, Kak. Jadi memang bukan berarti yang berbahaya itu tidak bisa kita hidup berdampingan dengan alam gitu ya. Justru itu menjadi keunikan. Yang penting kuncinya kita bisa saling menjaga nih Iya. antara alam dan masyarakat gitu ya. Oke, travel lovers, kita udah mendengar begitu banyak keunikan, tapi kita juga penasaran nih, kira-kira upaya-upaya apa sih yang dilakukan dari Dinas Pariwisata ataupun pelaku wisatanya sendiri nih dalam mempromosikan ataupun mempertahankan nih potensi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Pak. Baik, memang pariwisata Singkil ini memang sesuatu yang sangat, saya katakan sangat paripurna Betul. di Aceh Pak. Singkil ini. Iya. Hanya saja memang kita keterbatasan anggaran segala macam untuk pengembangannya. Tetapi memang dari sisi promosi, kita setiap tahun ada melaksanakan festival Pulau Banyak. Oh, oke. Nah, festival Pulau Banyak ini kita mengangkat bagaimana keindahan Pulau Banyak dengan berbagai macam kegiatan. Ada fun fishing, ada pelepasan tuki, penyu. Oke, penyu, Pak ya. Nah, kemudian ada pendakian. Oh, Nah, oke. pendakian Gunung Tiusa ada di Hmm. Pulau Haloban. Nah, jadi dari sana juga kita lihat bagaimana indahnya Oke. Pulau Banyak. Jadi kita setiap tahun ada kegiatan yang sudah rutin menjadi agenda pemerintah Aceh Singkil. Nah, itu kita laksanakan di bulan Juli untuk libur sekolah. Nah, kemarin memang dengan kondisi cuaca terpaksa kita undur di bulan September kita laksanakan. Oh, Alhamdulillah oke. yang ikut itu dari berbagai daerah. Ada dari Sumatera Utara, ada dari Batam, bahkan ada dari Jawa. Nah, jadi memang promosi kita ini kita lakukan dalam rangka untuk ya masyarakat tahu bagaimana Oke. indahnya Pulau Banyak. Nah, Betul. seperti itu. Oke, nah kalau dari sisi Bang Aus sendiri nih selaku pelaku wisata, nah dulu kan kita tahu kita pernah dihadapkan oleh pandemi dan pastinya itu juga sangat mempengaruhi sektor pariwisata. Nah kalau di Pulau Banyak sendiri itu dampak yang dirasakan tuh gimana sih Bang? Ya, kalau untuk pandemi sebenarnya bukan hanya untuk di Pulau Banyak aja kan. Karena pandemi ini memang semua sektor, semua Terdampak ya. sektor memang terasa dampaknya. Betul. Terutama untuk pariwisata. Dan untuk saat sekarang udah mulai pulih. Udah mulai pulih alhamdulillah. Kalau kita lihat mulai sekarang wisatawan baik dari lokal mancanegara sudah banyak yang mau datang kemari lagi. Oke. Ya. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai Pulau Banyak, mungkin masih ada beberapa travelers yang belum tahu nih Bang. Mungkin boleh dijelasin kenapa sih namanya Pulau Banyak? Berarti apakah karena terdapat berbagai macam pulau dan apa aja yang bisa kita eksplor di sana tuh Bang? Pulau Banyak itu ya namanya Pulau Banyak memang kalau kita lihat Pulau Banyak itu dikelilingi oleh banyak pulau. Terdiri Banyak dari pulau. pulau-pulau kecil lain Terdiri ya, Bang? dari pulau-pulau kecil yang lain. Secara garis besarnya Pulau Banyak itu ada 2 kecamatan. Kecamatan Pulau Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat. Oke. Nah kira-kira apa tuh Pak yang bisa dieksplor di sana? Nanti para turis bisa apa di sana? Iya, Iya. atau mungkin ada pulau-pulau favorit gitu Iya, ya yang pulau bisa favorit. dikunjungi. Banyak pulau ya yang bisa kita kunjungi di sana. Ada seperti Pulau Panjang, ada Pulau Aso, ada seperti Palamba, Tailana, Sikandang dan pulau-pulau yang lain. Beda-beda pulau itu beda-beda spotnya Kak. Oh, Beda-beda oke. beda pulau, beda-beda destinasinya. Seperti di Pulau Panjang kita bisa lihat ada sunset, dapat sunset, sunrise, bisa snorkeling, bisa fishing. Dan Oke. untuk surfing juga ada kalau di Pulau Banyak.
Menarik sekali berarti di Pulau Banyak ini ada banyak hal bisa diekspor dan terdiri dari 99 pulau kecil, Pak. Iya, memang Pulau Banyak ini tadi dikatakan Pulau Banyak, memang saya menambahkan ya memang pulaunya banyak. Nah, jadi ada banyak bisa ditempati, ada yang memang hanya khusus untuk kebun masyarakat. Nah, ada yang memang tidak ada sama sekali daerah yang jauh dari pemukiman. Kalau seperti Pulau Bangkaru, Pulau Bangkaru itu terkenal dengan penyunya. Nah, memang kalau ke sana itu butuh waktu, kemudian butuh kondisi cuaca segala macam. Banyak pulau dan bahkan ada satu pulau Ujung Lolo namanya di Pulau Haloban. Ujung Lolo ini tempat selancar yang sangat baik, bahkan mungkin di Indonesia ya. Salah satu terbaik di Indonesia. Indonesia ya. Jadi ini mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, bahkan mungkin kondisi saat ini mungkin ya, itu mereka orang asing itu dari Mentawai langsung ke situ berselancar di situ sampai seminggu di situ. Nah, ini memang menarik, terutama sekali kita juga akan mencoba untuk menggali potensi PAD dari situ. Nah, hari ini kita belum memperoleh apa-apa dari situ. Nah, ke depan salah satu program kita bagaimana kita memfasilitasi itu sehingga bisa menarik pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Wah, luar biasa dan ya. Masih banyak lagi yang lain. Tadi ada Pulau Palamba, Pulau Panjang yang dikatakan tadi. Ya semua spot-spot itu ada, bisa nyelam, bisa sambil melihat ikan gitu kan. Nah, tadi sampaikan bahwa ikan itu kita bawa saja Indomie atau apa, mereka datang itu. Tinggal ditangkap saja. Cuman memang namanya ikan kan ya. Betul. Ya, demikian. Seru sekali seperti ini travel lovers, apalagi buat travel lovers yang suka dengan wisata air, snorkeling, surfing, dan juga sampai surfing ya, Pak. Jadi memang travel lovers, mungkin juga travel lovers banyak yang penasaran nih, kira-kira gimana sih caranya kita gitu ya. Mungkin ada teman-teman dari Banda Aceh ataupun dari luar Aceh gitu ya, yang penasaran akses untuk datang ke Kabupaten Aceh Singkil ataupun secara khusus ke Pulau Banyak gitu, Pak. Mungkin banyak teman-teman yang masih penasaran nih, kira-kira aksesnya itu bisa melalui apa aja sih, Pak? Gitu. Mungkin dari Bapak Kadis. Baik ya, kalau ke Pulau Banyak itu tidak sulit, mudah sekarang. Karena memang pemerintah Aceh membantu transportasi laut itu dengan kapal Aceh Hebat 3. Kalau kita kenal dulu ada 3 kapal yang khusus untuk para wisata. Nah, ini bolak-balik itu. Nah, nanti mungkin hari ini mungkin jam 3 jadwal ada ke pulau. Nah, jadi itu hampir tiap hari. Nah, kalau ke Pulau Banyak itu sudah mudah. Nah, alhamdulillah kalau kita ke Pulau Banyak itu ya enggak sulit lagi lah. Kalau mencapai Pulau Banyak itu tentunya ke Singkil dulu. Kalau dari Banda Aceh itu bisa 12. Kalau dari Sumatera Utara 12 jam ya. Dari Sumatera Utara 6 sampai 8 jam. Tapi worth it Pak ya, dengan semua pengalaman yang bisa kita ekspor di Singkil, perjalanan itu tuh sangat worth it ya. Terbayarkan rasa lelah kita di jalan. Makanya saya katakan nanti kalau ke Pulau Banyak itu bahwa walaupun jauh, sebetulnya ketika sampai ke sana kita rasanya kalau bisa berlama-lama di Pulau Banyak. Kita mau pulang, Pak. Mau pulang. Nah, seperti itu. Nah, ya mungkin silakanlah nanti. Mungkin Dek Dodi, Dek Ika, mungkin belum pernah ke Pulau Banyak? Belum Pak. Ini pertama kali kebetulan kita di Aceh Singkil, Ika ya. Kita akan ekspor Pulau Banyak, nanti teman-teman bisa lihat nih footage gimana serunya Pulau Banyak dengan ada di Singkil. Supaya traveler juga berkunjung ke sana. Karena Singkil itu memang luar biasa ya Bang Dodi. Pariwisatanya sangat eksotis dan sangat berbeda juga dari tempat-tempat lain. Ada pesonanya tersendiri nih, Pak. Betul. Nah, sebelum kita tutup nih podcast kita pada hari ini, kita mau dengar dulu closing statement berupa ajakan dari Pak Kadis dan juga Bang Aus selaku pelaku wisata untuk travel lovers yang nonton nih Bang. Apa kira-kira ajakannya supaya mereka semakin pengen lagi ke sini? Baik. Boleh dari Pak Musti juga dulu ya, boleh. Saya kira Pulau Banyak ini datanglah ke Pulau Banyak. Datanglah ke Aceh Singkil. Pulau Banyak itu adalah surga yang terpendam. Jadi mudah-mudahan ke Pulau Banyak akan mendapatkan inspirasi lebih baik lagi. Saya kira itu. Kalau dari Bang Aus sendiri? Kalau dari saya, datang ke Pulau Banyak, tidak usah takut, semua aman di sini. Ya, transportasi ada, via udara juga ada, khususnya dari Sumatera Utara, Kuala Namu. Ya, tapi memang masih terjadwal Senin sama Kamis. Jalan darat setiap hari. Mudah
mudah. Kalau untuk nyebrang ke Pulau Banyak setiap hari pun ada, setiap hari. Cuman Oh, pilihannya. Ada pilihan dari by ferry, ada pilihan by kapal kapal kayu gitu. Wah, luar biasa ya. Tadi kita baru aja mendengar beberapa rekomendasi-rekomendasi dan juga pandangan-pandangan nih langsung dari Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil dan juga langsung dari pelaku wisata langsung nih, pemuda Singkil asli gitu ya, yang juga penggiat pelaku wisata terkhususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Gitu Ika ya. Ya, dan tentunya nggak cuma Pulau Banyak aja yang bisa dieksplor di sini nih teman-teman. Ada banyak hal yang bisa dieksplor, tempat-tempat wisata menarik seperti Rawa Singkil tadi ya Mbak Dodi yang sudah dieksplor oleh tim. Jadi luar biasa sekali. Jangan lupa Travelovers untuk berkunjung ke Singkil. Baik Travelovers, kita baru saja mengulik segala potensi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Harapannya ke depan Travelovers yang ingin berkunjung ke Kabupaten Aceh Singkil bisa langsung aja tonton podcast ini sampai habis. Seperti itu Ika ya. Jadi semuanya Travelovers, lestarikan budaya, majukan pariwisata.